Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafii ke-1 menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada korban selamat dalam peristiwa kecelakaan pesawat Etihad 42-500 yang jatuh di Moros, Sulawesi Selatan. Meski demikian, Syafii ke-1 menegaskan pihaknya tetap membuka harapan adanya mukjizat dan akan terus melakukan upaya pencarian korban yang mungkin masih ditemukan dalam kondisi hidup. Pernyataan tersebut disampaikan Syafii di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari tahun 2026. Syafii juga mengungkapkan pengalaman serupa pada kecelakaan pesawat sebelumnya, di mana korban sempat ditemukan selamat meski pesawat hancur dan korban mengalami kondisi mati suri. Oleh karena itu, Basarnas tetap melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi, sekaligus mengumpulkan puing-puing pesawat yang nantinya akan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk keperluan investigasi lebih lanjut. Kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti dua, Pak. Iya. Pemirsa, setelah 3 hari proses pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti dua, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak, sudah dievakuasi bila korban ini ke posko, Pak? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman, korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak, ya? Korban kedua, Pak, ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari DVI. Pemirsa, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca.
Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan, dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban, namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat ATR 43500. Instruksi Presiden Prabowo untuk secepatnya dilakukan evakuasi apabila titik koordinat telah ditemukan. Hari Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi, dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat. Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia yang ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.